warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah berkahnya kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, sekarang ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Silakan dijawab kalau ada yang mau menjawab. Ya, silakan. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan. Bagus. Oke, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial akan berjalan lancar jika ada hubungan timbal balik ini, di mana kedua belah pihak harus saling merespon. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks yang harus dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, dan beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 4. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Itu faktor yang kedua, itu faktor sugesti. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan untuk mengikuti, untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya ya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan oleh anak tersebut. Artinya akan ditiru oleh anak tersebut. Kemudian yang keempat, faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain tersebut. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, maka kita akan ikut merasakan kesedihan, bahkan ikut membantunya. Nah, itu didorong oleh faktor simpati dalam kehidupan antar sesama manusia atau disebut dengan interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada 2. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu con atau cum, yaitu bersama-sama, dan tango yaitu menyentuh. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama antar individu dan individu, yang kedua antar individu dan kelompok, yang ketiga antar kelompok dan kelompok. Kontak sosial terbentuk apabila terjadi terdapat respon dari 2 individu atau lebih dari individu. Kemudian berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial dapat dibagi 2,
Yang pertama, kontak sosial langsung atau primer. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Kontak sosial langsung atau primer ini contohnya berjabat tangan dan berbicara. Berjabat tangan ya, kita dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan jabat tangan kan? Kemudian yang kedua yaitu kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Proses berlangsungnya melalui perantara, contoh melalui telepon, SMS, surat, dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 5 pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan, orang yang menerima pesan. Kemudian yang ketiga, pesan adalah isi dari suatu yang ingin disampaikan. Yang keempat, media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kelima yaitu efek. Efek ini merupakan perubahan yang diharapkan yang terjadi pada penerima pesan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini dan penyampaian materi singkat untuk pertemuan kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kalaupun ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.